Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Bu. Siang, Bu. Siang. Baik, tetap semangat ya. Meskipun kita pada siang hari, pembelajaran tidak menjadikan suatu alasan untuk kita loyo atau untuk kita lemes gitu ya. Baik, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran mengenai praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yaitu mengenai neraca lajur. Ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran seperti biasa, kita buka terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran pada hari ini lancar ya, sehingga kita bisa semuanya memetik hikmahnya atau ilmunya dan manfaatnya. Baik anak-anak, sebelumnya Bu Rosi lihat dulu ini absennya luar biasa sekali, banyak ya. Untuk daftar hadir ini ada beberapa juga yang memang sakit seperti itu, tadi sudah izin ya. Ada yang sedang sakit, ada yang listriknya padam begitu, sehingga memang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara daring, tetapi masih bisa mengikuti nanti secara WhatsApp ya, karena kita buka pembelajaran daring ini tidak hanya tergantung melalui aplikasi Google Meet, tetapi juga kita manfaatkan yaitu grup WhatsApp-nya. Baik, anak-anak bisa lihat di depan ya, Ibu menampilkan, masih ingat enggak ya materi minggu lalu tentang apa? Tentang jurnal penyesuaian, Bu. Jurnal penyesuaian. Ada lagi selain jurnal penyesuaian? Neraca saldo. Neraca saldo sudah minggu kemarin ya. Baik ya, enggak apa-apa. Jadi sebelum jurnal penyesuaian ini ada neraca saldo ya. Untuk hari ini kita lanjutkan lagi yaitu jurnal penyesuaian. Ada yang ingat mengenai jurnal penyesuaian itu apa? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dilakukan untuk menyesuaikan akun-akun. Ya, ini siapa? Firdaus ya? Terus ada lagi yang lain selain jurnal penyesuaian? Saya, Bu. Iya, sebutkan namanya siapa? Rizky, Bu. Rizky. Apa Nang? Jurnal penyesuaian adalah? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang harus dilakukan untuk mencerminkan nilai atau saldo sebenarnya. Oke. Ya, jurnal penyesuaian secara apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian tadi ya, itu sudah benar sekali. Jadi ini ada contoh jurnal penyesuaian seperti ini. Sebenarnya ada judulnya ini, perusahaannya siapa atau usahanya dari mana. Cuma ini Bu Rosi ambilkan ya gambaran untuk jurnal penyesuaiannya semacam ini. Jadi ada tanggalnya, ada nomor bukti ya kan. Kemudian ada keterangan ini diisi dengan akun-akun ya. Akun-akun dari jurnal penyesuaian, transaksi penyesuaian yang dilakukan, referensinya biasanya juga seringnya tidak diisi begitu, tetapi kalau dalam akuntansi diisi semakin lebih baik. Debit dan kreditnya harus sama. Baik, itu anak-anak ya, kita review sedikit mengenai jurnal penyesuaian. Untuk selanjutnya ya, Ibu akan menyampaikan mengenai materi pada hari ini, yaitu mengenai neraca lajur. Dan sebelum kita memulai materi ya, Bu Rosi akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran. Semangat ya. Kakak masih semangat enggak? Saya, Bu. Oke, terima kasih. Tetap semangat ya. Boleh sambil minum enggak apa-apa. Yang penting tetap fokus. Bu Rosi akan menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu ya. Nampak enggak? Neraca lajur. Baik, materinya tadi sudah Bu Rosi sampaikan ya. Kita langsung ke tujuan pembelajaran. Meskipun ada kompetensi dasarnya anak-anak ya. Jadi kompetensi dasarnya ini ada menerapkan akun-akun nantinya, kemudian menyusun neraca lajur nanti. Tapi yang perlu kalian tahu ya, itu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mengidentifikasi berbagai bentuk format neraca lajur. Jadi nanti ada jenis-jenis atau format neraca lajur ya.
Kemudian yang kedua, mengaitkan hasil posting transaksi penyesuaian ke buku besar dengan penyusunan neraca lajur. Yang ketiga, menganalisis akun-akun dan menyusun neraca lajur. Nah, ini untuk tujuannya anak-anak. Baik, untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai materi neraca lajur. Anak-anak kan sudah diberikan link sebelumnya. Sebelum kita mempelajari neraca lajur lebih jauh, perlu diketahui anak-anak mengenai pengertiannya dulu. Neraca lajur ini biasanya kita kenal dengan worksheet. Work itu kerja, sheet itu kertas, jadinya kertas kerja. Jadi di soal itu biasanya tidak hanya neraca lajur saja. Kadangkala di soal ada yang menyebutkan kertas kerja, sehingga anak-anak jangan bingung karena ini sebetulnya satu nama, ya. Atau juga boleh biasanya juga ada yang menamakan worksheet kayak gitu. Tapi ini semuanya hanya nama saja. Maksudnya ya sama, yaitu mengenai neraca lajur. Adalah kertas kerja atau working paper digunakan akuntan untuk mengikhtisarkan. Jadi neraca lajur ini masih bagian dari pengikhtisaran ya, di mana tidak lepas dari materi minggu lalu, yaitu ayat jurnal penyesuaian. Dan tentunya di ayat jurnal penyesuaian ini juga ada saldonya. Tadi sudah kita lihat ya, ada debit dan kreditnya. Nah, untuk penyesuaian ini nantinya ya dijadikan sebuah laporan atau untuk menyusun laporan keuangan. Penggunaan neraca lajur dapat mengurangi kesalahan melupakannya salah satu ayat jurnal penyesuaian yang harus dilakukan. Jadi gini, neraca lajur ini merupakan tools atau alat ya untuk membantu supaya kita semua ya, anak-anak juga sedang belajar nih untuk menjadi seorang accounting nantinya ya kan. Nah, ini supaya bisa mampu atau bisa nantinya dengan adanya neraca lajur ini dijadikan sebagai alat untuk membantu atau jembatan memudahkan dalam menyusun laporan keuangan. Jadi neraca lajur seperti itu kehadirannya ya. Kemudian bentuk-bentuk neraca lajur. Ada 6 kolom dan ada 8 kolom. Kita bisa lihat bedanya 6 kolom dan 8 kolom. 6 kolom di sini ya, ada nomor akun, nama akun ini selalu sama. Yang membedakan kita bisa lihat di 6 kolom ini hanya ada neraca saldo, laba rugi, dan kolom neraca. Masing-masing harus debit dan kredit ya, tidak boleh hanya debit dan tidak boleh hanya kredit. Ingat, akuntansi di sini harus pencatatannya seimbang balance antara kolom di debit dan kolom di kredit. Jadi kalau 6 kolom ini hanya ada neraca saldo, laba rugi, dan neraca 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi kalau yang 8 kolom, kita bisa lihat anak-anak perbedaannya juga. Di 8 kolom ada neraca saldo, kolom penyesuaian, kolom laba rugi, kolom neraca. Kira-kira apa yang membedakan ya dari gambar ilustrasi di atas? Coba, ada yang boleh menyampaikan pendapat? Silakan. Bedanya 6 kolom dan 8 kolom apa? Speakernya dinyalakan dulu. Halo? Di 8 kolom ada penyesuaian, Bu. Ada penyesuaian ya. Selain penyesuaian apa lagi? Ada lagi? Bedanya? Baik, terima kasih ya. Baik, terima kasih atas argumen atau pendapatnya. Baik anak-anak, betul sekali jawaban kawan kalian ya. Tepat sekali. Jadi perbedaannya 6 kolom dan 8 kolom, anak-anak bisa lihat. Kalau di 6 kolom ini tidak ada kolom penyesuaiannya. Beda dengan 8 kolom di sini muncul ada 2 kolom lagi nih, debit kredit. Ingat tadi kan kalau kita mau membuat suatu pencatatan harus ada posisi debit dan harus ada posisi kreditnya. Maka ketika penyesuaian muncul harus ada kolom debit dan harus ada kolom kredit sehingga totalnya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jelas ya? Ini kalau 6 kolom dan 8 kolom. Bisa dilanjutkan untuk kolom yang lain? Bisa? Bisa, Bu. Baik.
Terima kasih. Sekarang yang bentuk lain 10 kolom. Coba kita lihat. 10 kolom ternyata lebih panjang. Iya. Karena kan masing-masing kolom ada posisinya debit dan kredit. Bu, kalau sebelum nama akun boleh ada kode akunnya di sini. Sayang, speakernya bisa di-off-kan dulu ya, sebentar ya. Baik, terima kasih. Oke, nggak apa-apa. Nanti gantian ya. Kalian juga harus yang berbicara. Oke, untuk sementara Bu Rosi yang berbicara dulu ya, gantian ya. Misalnya nanti ada di soal nama akun, sebelum nama akun ada kode akunnya, enggak apa-apa. Itu akan semakin memudahkan kita dalam menyusun laporan keuangan. Tetapi tidak semua soal biasanya memunculkan kode akun anak-anak. Ya. Kalau di perusahaan biasanya datanya sudah komplit, tetapi karena kita belajar, kadang-kala kan data di soal itu ada yang tidak mencantumkan kode akun. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengerjakan soal tersebut, gitu. Ini di contoh yang Bu Rosi tampilkan, kode akunnya tidak ada. Adanya nama akun, kolomnya 10 ya, ada 10 kolom neraca lajur ini, yaitu tambahannya ada neraca saldo disesuaikan. Kalau tadi 6 kolom tidak ada penyesuaian, yang 8 kolom ada penyesuaian, kalau 10 kolom muncul neraca saldo disesuaikan. Jadi masing-masing ada 2 pasangan, sepasang-sepasang, berarti totalnya 10 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa dipahami sampai di sini? Untuk bentuk-bentuk kolomnya? Insya Allah paham, Bu. Baik, Ibu lanjutkan ya. Neraca lajur terdiri atas 5 bagian. Pertama, neraca saldo. Yang kedua, ayat jurnal penyesuaian. Yang ketiga, neraca saldo yang telah disesuaikan. Yang keempat, laporan laba rugi. Yang kelima, neraca. Ini tadi kan sudah terlihat di kolom ya, sebelumnya ya, yang 10 kolom. Baik, kita lanjutkan. Sekarang ke pengertiannya, review sedikit. Karena kita belajar neraca lajur, di dalamnya ada komponen neraca saldo, ada jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, gitu kan. Sehingga kita mengingatkan kembali. Karena materi ini pun nantinya akan kita gunakan untuk membuat neraca lajur. Neraca saldo atau biasa kita kenal dengan trial balance adalah atau merupakan ya neraca sisa atau neraca percobaan yang mana berisi daftar saldo akun-akun yang ada dalam buku besar perusahaan pada suatu saat tertentu. Ini untuk neraca saldo. Banyak dari jumlah yang dicantumkan di dalamnya dapat langsung disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Jadi nanti saldo-saldo yang ada di neraca saldo nanti akan berhubungan atau akan diambil lagi untuk menyusun neraca, laporan laba atau rugi, dan perubahan modal. Ini lebih ke laporan keuangannya. Ini Bu tampilkan contoh neraca saldo ya. Ini contohnya ada nomor akun, ada nama akunnya, ada kolom debit dan ada kolom kredit. Dan ingat, ciri khasnya neraca saldo totalnya harus balance. Debit dan kredit harus sama. Apabila tidak sama, berarti ada data yang keliru. Atau mungkin kalian ada yang terlewatkan akunnya ya. Makanya harus teliti satu persatu, nanti kalian harus teliti. Ini neraca saldo. Neraca saldo disesuaikan. Sebetulnya ada jurnal penyesuaian karena jurnal penyesuaian sudah kita bahas minggu lalu sepintas mengenai jurnal penyesuaian itu tadi sudah disampaikan di review depan ya. Jurnal yang digunakan untuk menyesuaikan akun-akun yang untuk mencerminkan nilai yang sebenarnya boleh. Nah, kita lanjutkan neraca saldo disesuaikan. Pada kolom neraca saldo disesuaikan menunjukkan neraca saldo setelah disesuaikan dengan jurnal penyesuaian. Jadi sebelum kita menyelesaikan neraca saldo disesuaikan, kita harus membandingkan kolom neraca saldo sebelumnya dibandingkan dengan kolom jurnal penyesuaiannya. Nanti ada pembahasan yang lebih rinci lagi. Angka-angka dalam kolom ini diperoleh dengan jalan menambah atau mengurangkan angka-angka yang terdapat dalam kolom jurnal penyesuaian pada angka-angka yang terdapat dalam neraca saldo. Jadi dibandingkan kolom yang ada di neraca saldo dengan kolom yang ada di jurnal penyesuaian.
menambah atau mengurang. Tekniknya nanti, caranya nanti Bu Rosi akan ajarkan. Saldo akun-akun yang tidak terpengaruh oleh jurnal penyesuaian langsung dipindahkan ke kolom neraca saldo disesuaikan. Misalnya toh nanti katakanlah lah ya, di dalam neraca saldo datanya ternyata di jurnal penyesuaian tidak ada. Jadi tidak ada data di penyesuaian. Kita nggak usah menunggu ada data penyesuaian, kita langsung pindahkan ke dalam kolom neraca saldo disesuaikan tanpa harus ada penyesuaian. Maksudnya seperti itu. Contoh, baik. Ini ada contoh ya. Karena suatu usaha tertentu menampilkan atau menyajikan ada neraca saldo sebagai berikut. Ada datanya sebagai berikut. Kemudian ada data penyesuaiannya juga sebagai berikut. Ini data penyesuaiannya. Kita karena materi jurnal penyesuaian sudah selesai, sudah dianggap menguasai, jurnal penyesuaian ini sudah kita buat. Sudah jadi jurnal penyesuaiannya. Tugas kita menyusun neraca lajur dari soal yang ada di neraca saldo dan data di jurnal penyesuaian ini. Bagaimana caranya? Baik, kita dilihat ya. Neraca lajur. Di sini ada data tadi di soal, nama akunnya dimasukkan semua. Nanti kalau ada soal kode akunnya dimasukkan. Jadi kita menyesuaikan soal. Soal kalau di sini nomor urut ya kita masukkan nomor urut. Kalau nanti di soal kode akun ya kode akun. Begitu ya. Tidak usah bingung. Keterangan di sini nama-nama akun. Di soal pasti selalu disajikan yaitu neraca saldo. Maka kita pindahkan data yang awal. Karena biasanya kalian diminta menyusun neraca lajur itu tidak semuanya kolomnya sudah terisi. Jadi yang Ibu contohkan di LKPD ini juga kolomnya masih bersih. Jadi tugas kalian nanti mengisi dari mulai kode akun atau nomornya, nama akunnya ya atau keterangan. Kolom masing-masing ada neraca saldo sampai dengan neraca itu harus diisi sendiri. Dari mulai judul pun harus diisi sendiri. Nah, tetapi juga ada yang sudah menyajikan kolomnya. Sudah diisi, nanti tinggal kalian melanjutkan. Ya, begitu. Oke, ini untuk data neraca saldo, ini dipindahkan yang ada di soal. Debit, masukkan debit, kredit, masukkan kredit, akun semuanya yang ada di soal, yang masuk ke dalam neraca saldo, masukkan semua. Jangan ada yang tertinggal. Tugas yang kedua, setelah neraca saldo ada jurnal penyesuaian kan? Jurnal penyesuaiannya juga sudah diisi, maka tugas kita tinggal memasukkan. Diambil dari ayat jurnal penyesuaian yang sudah dibuat. Debit, maka masukkan ke kolom debit. Kalau nanti di jurnal penyesuaian kredit, posisinya masukkan di kolom kredit. Masuknya seperti itu. Lanjutkan. Ini kan tadi masih kosong. Katakanlah kita sudah mengerjakannya, jurnal penyesuaiannya ya. Ini sudah diisi semuanya sesuai dengan jawaban jurnal penyesuaian. Baik. Sekarang tugasnya menyusun atau menyelesaikan yaitu kolom neraca saldo disesuaikan. Caranya kunci. Bu Rosi kasih kunci itu ya maksudnya clue ya supaya kalian memudahkan dalam memahami materi neraca lajur. Bahwasanya begini, ketika kita mau menyelesaikan neraca saldo disesuaikan, langkahnya adalah kolom neraca saldo dibandingkan dengan kolom jurnal penyesuaian. Neraca saldo bandingkan dengan jurnal penyesuaian. Contoh, debit ketemu debit maka ditambah. Debit ketemu kredit maka dikurang. Kredit ketemu kredit maka bertambah. Jadi, kalau lawannya itu sama, nambah. Kalau lawannya ternyata berbeda, ngurang. Bu Rosi contohkan. Neraca saldonya debit 2065. Di penyesuaian tidak ada. Ingat tadi ya teorinya ya. Kalau tidak ada jurnal penyesuaian maka kita langsung isikan di kolom neraca saldo disesuaikan. Tidak perlu nunggu jurnal penyesuaian. Coba kita lihat. Oke. Kas ya. 2065 tidak ada jurnal penyesuaian.
Berarti neraca saldonya langsung masukkan, angkanya sama, posisinya sama. Debit, masukkan debit, angkanya 2065, masukkan 2065 karena jurnal penyesuaiannya kosong. Utang usaha 2220. Ada penyesuaian 500 di debit. Oke, debit ketemu debit. Tadi gimana kalau debit ketemu debit? Nambah apa berkurang ya? Tambah, Bu. Nambah. Nambah, Bu. Sip. Kita lihat bersama-sama. 2220 debit ketemu jurnal penyesuaian debit. Maka bertambah 2720. Lagi. Ini nanti ya untuk yang laba rugi. Kemudian perlengkapan 2000 debit, ada jurnal penyesuaian kredit 1240. Debit ketemu kredit berlawanan, berarti min berkurang ya. 2000 kurangi 1240, 760. Caranya sama anak-anak sampai ke bawah. Katakanlah sekarang nih ya, akumulasi penyusutan. Tidak ada neraca saldonya. Langsung aja jurnal penyesuaiannya 50 kredit, berarti masukkan neraca saldo disesuaikan juga posisinya kredit. Ini karena di kredit. Kredit, masukkan kredit. Angkanya 50, masukkan 50. Paham ya sampai di sini ya? Paham? Untuk yang neraca saldo disesuaikan? Perlu dicontohkan lagi enggak? Perlu dicontohkan lagi? Kalau tidak, kita lanjutkan mengisi laporan laba rugi di neraca lajur. Sekarang laporan laba rugi. Sudah paham ya? Paham lah, kan kalian sudah dapat materinya sebelumnya. Jadi sudah sedikit dibaca-bacalah. Debit ketemu debit, nambah. Ya. Nih, debit ketemu debit maka nambah. Oke. Selanjutnya ke laporan laba rugi. Jadi kita sudah menyelesaikan neraca saldo disesuaikan. Sekarang ke kolom laporan laba rugi. Kalau neraca saldo disesuaikan, ini ya, jumlahnya nanti harus sama. Jumlahnya harus sama, harus balance. Kalau laporan laba rugi nanti tidak semua akun dimasukkan ke laporan laba rugi. Ingat di sini nanti ada laporan neraca. Di materi jurnal penyesuaian kita sudah membahas ada dua akun. Akun nominal dan akun real atau kebalikannya, boleh. Akun nominal adalah akun yang meliputi pendapatan dan beban. Jadi nanti pendapatan dan beban-beban semuanya dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Sebaliknya akun real berarti akun yang di dalamnya meliputi ada harta, ada utang, dan ada modal. Ini maksudnya nanti kolom neraca. Nah, untuk memasukkan laporan laba rugi di sini lihat yang berwarna merah. Bu, utang kenapa nggak masuk dalam laporan laba rugi? Ada yang bisa membantu Bu Rosi? Utang kenapa nggak masuk laporan laba rugi? Karena utang termasuk akun real, Bu. Real ya. Utang tadi masuk ke dalam kelompok Neraca. Betul. Terima kasih ya atas jawabannya. Baik anak-anak. Jadi begini, untuk laporan laba rugi kalian masukkan yang akunnya, kalau ada kode akunnya, nanti kode akunnya dimulai nomor 4. Beban itu nomor 5. Nanti habis ini ada Bu Rosi contohkan yang ada kode akunnya ya. Atau kalian pahami nama akunnya adalah pendapatan dan beban. Pendapatan kalau lebih dari 1 berarti masukkan juga. Itu laporan laba rugi karena akun nominal. Sekarang kita lanjutkan ya. Nih, akun pendapatan dan beban. Kode akunnya biasanya dimulai kepala 4 dan 5. Bu, untuk jumlahnya di sini kenapa berbeda debit dan kreditnya? Ya, karena nanti untuk menentukan perusahaan tersebut laba atau rugi dilihat dari mana? Dari kolom neracanya. Hartanya sebelah debit lebih banyak ataukah utangnya yang lebih banyak di sebelah kredit, utang dan modal. Oke, kita akan bahas selanjutnya
ya. Nih anak-anak, untuk yang masuk ke dalam laporan laba rugi adalah yang Bu Rosi beri kotak. Sekarang menyelesaikan yang neraca. Jadi neraca lajur itu harus tahap demi tahap, tidak bisa kita loncat. Nanti nggak bisa terselesaikan, jadi harus tahap demi tahap, diselesaikan satu persatu. Laporan laba rugi sudah terselesaikan, katakanlah di sini sudah ketemu, yaitu selisihnya 7.205 ya. Nggak apa-apa, abaikan dulu. Kemudian kita selesaikan neraca, tadi lawannya. Kalau laba rugi akun nominal, kalau neraca akun real. Akun yang terdiri dari harta sama dengan utang dan ditambah modal. Harta sama dengan utang ditambah modal. Harta harus paham anak-anak, yang termasuk harta ada kas, piutang, pelengkapan. Ini Bu Rosi sudah yakin kalian tahulah, dari kelas 10 kan sudah diajarkan kan jenis-jenis akun. Oke, kemudian yang termasuk utang, ini utang dan termasuk modal. Jadi itu dimasukkan. Kalau yang pendapatan dan beban jangan dimasukkan karena sudah masuk ke dalam laporan laba rugi. Kita hanya boleh mencatat satu kali saja. Kalau sudah dimasukkan ke kolom laporan laba rugi, tidak boleh masuk ke kolom neraca. Kalau sudah masuk ke kolom neraca, tidak boleh dimasukkan ke kolom laporan laba rugi. Paham? Jadi hanya memilih. Tidak boleh kita sesuka hati. Nah, kalau sudah di sini, kita jumlahkan debitnya berapa, kreditnya berapa. Selisih muncul ya. Kita bandingkan debitnya tadi harta lebih besar atau lebih sedikit dari posisi atau ini ya kredit ya, sebelah kredit ya. Kredit itu utang ditambah modal. Logikanya anak-anak, cara menentukan ya perusahaan itu laba atau rugi begini. Jika kita punya uang lebih banyak daripada utang kita, kira-kira perusahaan untung, laba atau rugi? Ayo. Ketika kita punya uang lebih banyak daripada utang, kira-kira laba atau rugi? Laba, ya kan? Nah ini sama. Neraca debitnya lebih banyak, 33.645. Ternyata lebih banyak daripada kredit utang ditambah modal 26.440, ada selisih 7.205. Berarti perusahaan dinyatakan laba. Kalau sebaliknya, ternyata di kolom neraca debitnya lebih sedikit, hartanya lebih sedikit daripada kredit, yaitu utang dan modal, dipastikan perusahaan tersebut berarti mengalami rugi karena utangnya lebih banyak daripada kasnya atau hartanya. Itu dasarnya seperti itu ya. Jadi kalian kalau memahami materi ini, mohon jangan hafalan, tetapi pakainya tadi dasar yang sudah Bu Rosi sampaikan. Gampang-gampang aja, nggak usah yang dibuat susah-susah ya. Oke. Kemudian yang di laporan laba rugi ini kan nantinya selisihnya sama. Selisihnya harus sama. Biasanya kalau ada selisihnya berbeda, biasanya anak-anak kesalahannya itu menghitungnya keliru, terlalu cepat atau terlalu ini. Mungkin saat menghitung kedip kayak gitu kan, matanya berkedip sehingga agak yang kelewat itu 720, 700 atau 760 jadinya berapa. Paling hanya ini sih kekeliruannya, kadang-kala kalau terjadi selisihnya beda ini biasanya kesalahan saat menghitung. 525 ini kadang-kala nanti salah menghitungnya begitu. Ya, ini untuk menyusun neraca. Ini caranya nih. Bu Rosi tegaskan lagi, neraca akun harta ditambah maaf ya, ini revisi ya. Akun harta atau boleh harta ditambah utang ditambah modal sih, atau boleh juga harta sama dengan utang ditambah modal. Maksudnya di sini harta nanti ya ditambah utang dan di dalam ditambah modal. Komponennya ini 3. Kode akunnya biasanya 1 itu untuk harta, utang itu 2, modal itu 3. Ini Ibu kasih warna merah dan kasih tabel ya. Ini berarti akun-akun yang masuk ke dalam kolom neraca. Baik anak-anak, selanjutnya
Nih, neraca lajur. Ini yang ada nomor akunnya. Tadi kan Bu Rosi menyampaikan tidak semua soal itu menyajikan nomor akun atau nomor rekening ya. Nah, ini ada contoh yang ada nomor akunnya. Lebih mudah lagi kita mengerjakannya. Jadi neraca saldo bandingkan jurnal penyesuaian, maka kita masukkan ke dalam neraca saldo disesuaikan. Debit masukkan debit, kredit masukkan kredit. Kalau debit ketemu debit ditambahkan, kalau berlawanan dikurangkan. Yang masuk laba rugi adalah kolom atau kode akun nomor 4, depannya angka 4 dan angka 5. Yang masuk ke dalam kolom neraca yaitu kode akunnya 1, 2, dan 3. Seperti itu aja. Ya, memahaminya seperti itu ya, kata kuncinya ya. Baik anak-anak. Ini perhatikan kode akunnya. Ini masuk ke neraca ya. Kemudian yang lawannya berarti masuk ke laba rugi. Demikian anak-anak untuk pemaparan materi pada hari ini ya. Selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Setelah ini kita akan lanjutkan diskusi. Ada yang mau ditanyakan terkait neraca lajur? Saya, Bu. Ya, namanya siapa? Rika. Gimana? Rika, Bu. Iya, gimana? Neraca lajur yang sering digunakan berapa kolom, Bu? Oke, baik. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi, tadi kan Bu Rosi sudah menyampaikan ada 3 jenis kolom ya. 6 kolom, 8 kolom, dan 10 kolom. Yang sering digunakan biasanya ya di perusahaan-perusahaan adalah 10 kolom. Mengapa? Karena di sini menyajikan informasinya lebih komplit, dan ingat tujuan dari neraca lajur ini untuk alat atau tools supaya membantu atau sebagai jembatan untuk memudahkan dalam menyusun laporan keuangan. Jadi ya biasanya sih yang sering digunakan yang 10 kolom, meskipun ada yang menggunakan 6 kolom atau 8 kolom. Tapi disarankannya lebih memudahkan kalau menyusun laporan keuangan yang 10 kolom. Begitu ya Rika ya. Kalau sudah jelas, kita ke diskusi ya. Bu Rosi sudah menyiapkan soal diskusi. Jadi di awal itu kalian sudah Bu Rosi sampaikan ya. Ada soal diskusi. Lihat, oke. Ini ada kasus atau soal ya mengenai materi pada hari ini. Ini Bu Rosi sudah siapkan. Di pemaparan minggu lalu, Ibu sudah menyampaikan untuk dipelajari materi selanjutnya termasuk soal semacam ini, soal ini. Nah, untuk selanjutnya silakan waktu digunakan untuk diskusi. Sudah dibagi kelompok ya? Sudah dibagi kelompok? Oke. Sudah, Bu. Kelompok 1 menyelesaikan kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Kelompok 2 menyelesaikan laporan laba rugi, dan kelompok 3 menyelesaikan ini untuk kolom yang neraca. Silakan waktunya, berkesempatan atau belum berkesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, diskusinya pakai WhatsApp. Nah, kita mulai ya diskusinya untuk kelompok 2. Kan kita di bagian laba rugi. Tadi sudah dijelasin sama Bu Rosi, kalau di laba rugi itu yang masuk tuh akun nomina kan? Iya, pendapatan kan? Iya, berarti dimulai dari pendapatan sampai beban. Pendapatan jasa, berarti pendapatan jasa sebesar 9.800 itu masuk di kredit. Iya. Terus selanjutnya apa, Fit? Selanjutnya benar-benar. Yang masuk berarti akun pendapatan sama akun beban kan? Iya benar. Yang masuk nanti akun pendapatan sama beban. Berarti selanjutnya Beban gaji sebesar 6.400. ya di debit ya. Iya di debit. Terus yang ketiga beban listrik. Di debit bukan? Iya di debit sebesar 1.600. Terus beban iklan di debit 800. Terus kita sampai mana?
Tadi sampai beban iklan. Ya, beban asuransi. Maksudnya berarti kalau debit kan Masuknya ke debit. Ya, masuknya ke dapat 400. Terus selanjutnya beban perlengkapan ya. Beban perlengkapan masuknya di debit. Iya, debit sebesar 600. Terus selanjutnya Depresiasi perlengkapan. Peralatan. Oh iya, depresiasi peralatan. Maksudnya di debit ya, 1.800. Benar. Selanjutnya peralatan. Peralatan Kan sebesar Enggak, 1.000. enggak toh? Peralatan nggak masuk toh. Enggak dong, langsung ke beban bunga dong. Oh, Iya bukan sih? Masuk ke beban bunga kan? Kan cuma akun pendapatan sama gaji tak kah? iya. Kan itu pendapatan sama beban. Nah, sedangkan di bawah lagi tuh masih ada beban bunga. Oh iya iya. Itu sebesar 1.000 di debit. Ya. Oke, udah fix sama jawabannya? Bu Rosi sambil balesin, jadi masih ada yang chat. Jadi Bu Rosi memantau anak-anak yang belum berkesempatan lewatnya kan chat. Kelompok 1 Rizky, halo. Halo ya Bu. Kan akun pertama itu kas kan? Mulai dari kas itu Fa. Mulai dari kas itu. Oh. Kas Yang kas itu maksudnya di debit 500.000 itu benar enggak Fa? Berapa? 500.000. 500.000. Soalmu sing. Oh iya. Benar masuk debit. Debitan. Oh, Ya terus piutang usahanya masuknya di debit sebesar 1.400.000 apa di kredit? masuknya di debit. Oh, jadi debit sama ya. Ya, sama debit. Yang ketiga, perlengkapan servis itu masuknya di debit apa kredit, Pak? Perlengkapan servis itu masuknya di debit. Kan Sekitar air berapa? bersih. Sekitar berapa? Nominalnya tuh loh. 160. Oh, bener. Terus persingkat asuransinya berapa, Pak? Nominalnya? Masuk di debit apa di kredit? Masuknya di debit. Sekitar 250. Ya, 250. Jadi semuanya masuk di debit semua ya? Ya, masuknya di debit semua. Oh. Utang usaha itu masuknya ke kredit 130, 50 kan. Kredit sama kredit kan ditambah itu. Oh. 50 tambah 80 jadi 130. Terus modal Rian? Modal Rian kan kredit 2.230 ya itu ya. 2.230 masuknya di kredit. Oh. Ya. Debit masuknya di debit. Iya, terus bawahnya piutang usaha. 4.800 masuknya di debit, keluarnya di debit. Oke, bisikan begitu. Baik, untuk selanjutnya presentasi kelompok 1 atau kelompok 2 dulu, perwakilan aja enggak apa-apa, presentasi. Nanti baru ke pembahasan sekilas gitu. Buat dulu aja enggak apa-apa, Bu. Ya udah, yuk Aulia dulu. Si Rizky anak laki-laki mintanya terakhiran ya. Nanti nggak dapat reward loh. Baik, kami kelompok
Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari saya, Aulia, Rika, Evita, dan Devi. Hasil diskusi kami adalah untuk pendapatan jasa pada itu masuk pada pada kolom kredit. Terus beban gaji masuk di kolom debit sebesar 6.400. Untuk beban listrik masuk pada kolom kredit sebesar 1.600. Terus untuk beban iklan sebesar 800 itu masuk di kolom kredit. Selanjutnya ada beban asuransi. Beban asuransi masuk sebesar 400 masuk kepada akun debit. Untuk beban perlengkapan sebesar 600 pada kolom debit. Terus Totalnya berapa, No? Totalnya berapa? Debit kreditnya? Untuk kreditnya itu ada 1. Yang kolom debit berapa? Yang kolom kredit berapa? Itu 12.600. Untuk di kolom debit sebesar 9.800. Harusnya balance kan? Nah, Ya. harusnya balance. Debit kreditnya harusnya balance. Berarti nanti dihitung lagi ya. Nanti dihitung ya, debitnya ke bawah berapa, kreditnya ke bawah berapa. Oke, tindak lanjutnya ada lagi. Gini, anak-anak, kalian misalnya ada yang kesalahan, keliru, nggak apa-apa. Jangan takut untuk berpendapat, jangan takut untuk berargumen dan menyampaikan pemikiran kalian. Di sini kita sama-sama belajar. Nanti ada Bu Rosi untuk membimbing dan mengarahkan, dan akhirnya kalian menemukan atau memahami materinya. Karena memang tugasnya Bu Rosi seperti itu. Kehadirannya Bu Rosi adalah kita sama-sama untuk belajar terkait dengan neraca lajur. Baik, untuk selanjutnya LKPD ya. Ini Bu Rosi memiliki soal beberapa, cukup 1 aja. Kalian coba sampaikan, paparkan, karena sebetulnya juga sudah dikerjakan oleh kalian, ya kan? Jadi ini semua sudah kalian dapatkan di pertemuan sebelumnya, sudah diminta untuk mempelajarinya. Ada iklan adzan ya anak-anak ya, enggak apa-apa ya. Yuk, perwakilan aja, silakan untuk nomor 1, ada yang menyampaikan jawabannya? Bu Rosi yakin kalian sudah mengerjakan semuanya, karena ini sudah di-share di pertemuan sebelumnya. Ada salah satu menyampaikan kira-kira dari soal ini 10 akun ini yang masuk ke dalam kolom neraca. Tadi ada kolom neraca ya, di materi neraca lajur, kira-kira yang mana aja? Yo, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya, Bu. Oke, Rizky ya. Apa aja? Ya. Dalam kolom neraca Coba dibuka LKPD-nya, oke? Ya, terdapat 10 akun. Akunnya apa aja yang masuk ke neraca? Piutang usaha, 2 kas, 3 utang usaha, 4 modal, 5 akumulasi, penyusutan peralatan. Oke, ada lagi yang mau berpendapat menambah Modal anto. Modal anto. Utang tadi sudah belum ya? Belum, utang juga masuk, Bu. Utang masuk. Sekarang Bu Rosi tanya, beban gaji masuk enggak? Beban gaji nggak masuk. Masuk kemana beban gaji? Beban gaji masuknya ke laba rugi. Baik, anak-anak juga sudah berdiskusi, kemudian kalian juga sudah presentasi, sudah berani untuk berkomunikasi, bekerja sama dengan tim juga gitu. Kemudian LKPD-nya ini nanti silakan untuk jawabannya dikumpulkan ya. Kalian boleh setelah diisi itu toh dikirimkan ke WhatsApp atau ke Google Classroom hasilnya. Nanti Bu Rosi akan nilai di situ ya untuk LKPD-nya. Tadi untuk yang nomor 1, oke. Untuk selanjutnya silakan ditarik kesimpulan untuk pembelajaran hari ini ya. Pembelajaran hari ini silakan ada yang mau berpendapat atau menyampaikan pendapatnya. Kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Saya, Bu. Baik, Wahyu Evita Sari gimana?
bahwa neraca lajur ini merupakan alat atau jembatan untuk memudahkan dalam membuat laporan keuangan. Baik, tools ya. Ada lagi yang mau menyampaikan kesimpulan? Tanya? Saya, Bu. Iya, gimana no? Aulia. Neraca lajur perlu dilakukan ketelitian dan pemahaman mendebit dan mengkredit akun. Ya, betul. Terima kasih ya atas paparan dari kalian. Kesimpulannya bahwa kita belajar neraca lajur itu tidak hanya sekedar kalian jago atau bisa memasukkan saldo-saldo dari di soal neraca saldo sampai dengan tersusunan neraca, tetapi kalian juga harus menguasai materi sebelumnya, yaitu aturan mendebit dan mengkredit akun atau saldonya, sehingga ketika kalian mengerjakan tidak terjadi kebingungan ya. Tadi masih ada sedikit yang perlu kalian perbaiki ya untuk kedepannya. Masalah tadi ketelitiannya kurang ya, dalam artian begini, ketika menjumlahkan ya debit sama kreditnya, khusus untuk kolom neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan harus balance, harus sama. Nah ini tadi kalau misalnya memang masih ada yang terjadi belum sama, maka harus dicek kembali dari atas mana yang salah, yang keliru begitu. Tapi nggak usah kecil hati, tetap semangat ya. Luar biasa sekali untuk pembelajaran hari ini. Untuk kedepannya semoga kita semakin lebih baik ya. Kita untuk penyemangat kita sebelum tutup kita beri aplaus untuk diri kita sendiri ya. Aplausnya mana? Baik, terima kasih anak-anak. Kesimpulan dari Bu Rosi, satu ya, materi neraca lajur ini sebetulnya tidak sulit anak-anak. Tinggal kalian butuh satu aja kesabaran, dan yang kedua adalah ketelitian. Kesabaran dan ketelitian. Kesabaran di situ dalam kita memasukkan akun satu demi satu, itu memang harus kita sabar, nggak bisa kita kesusu-susu. Ya, tergesa-gesa nggak bisa. Jadi harus sabar begitu, masukkan pelan-pelan dari pojok kiri sampai pojok kanan, selesaikan. Kemudian ketelitian. Seandainya pun kalian terbatas waktu, jangan sampai menyelesaikan pekerjaan neraca lajur dalam keadaan yang tidak teliti. Pasti nantinya hasilnya juga kurang maksimal. Biasanya seperti itu. Makanya dua kunci itu harus kalian pegang. Kalau masalah materi, insya Allah kalian sudah mampu lah. Karena Bu Rosi sudah menyiapkan dari mulai bahan ajar, LKPD untuk latihan, soal-soal untuk evaluasi seperti itu ya. Kemudian juga materi PowerPoint juga udah Bu Rosi siapkan. Jadi insya Allah untuk kemampuan kalian memahami materi ini insya Allah mampu. Hanya saja dua kunci itu tadi, kesabaran dan ketelitian. Ya, itu kesimpulannya Bu Rosi. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kita masih ada satu kali pertemuan ya untuk laporan keuangan sebelum kita ke penilaian akhir semester. Begitu ya anak-anak ya. Materi selanjutnya tentunya mempelajari yaitu laporan keuangan. Materi selanjutnya kalian mempelajari mengenai laporan keuangan dan ajar dan lain sebagainya. Nanti Bu Rosi share sebelumnya di grup WhatsApp. Nanti Bu Rosi catatan apa yang harus kalian pelajari, apa yang harus kalian siapkan seperti itu. Itu ya. Tidak ada pertanyaan lagi anak-anak? Tidak ada? Tidak, Bu. Sudah cukup pembelajaran hari ini? Cukup. Cukup ya? Ya, luar biasa sekali ya. Ika dalam perjalanan tadi sudah izin juga. Dia sedang perjalanan, tapi tetap masih bisa semangat mengikuti pembelajaran ini. Yang perlu kita contoh, diambil hikmahnya. Jadi meskipun kondisi pandemi COVID ini tidak melemahkan kita untuk belajar. Ini yang Bu Rosi kadangkala merasa terenyuh begitu. Masalah hambatan internet dan lain sebagainya Bu Rosi masih memaklumi. Itu ya, terima kasih sekali partisipasi kalian semuanya, perhatian kalian semuanya. Semoga pembelajaran hari ini sangat bermanfaat, sangat bisa bermanfaat untuk kalian semuanya, untuk kesuksesan kalian semuanya. Bu Rosi akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak ya. Ya Bu. Pak Yayat, demikian. Udah ya? Ya, terima kasih Pak Yayat hadirnya. Ya, sudah lancar lah. Sudah cukup saya kira, komponen-komponennya juga sudah ada. Tinggal beberapa kegiatan lagi sampai kita selesai ya. Nanti. Iya, siap Ya, Bapak. udah ya. Ya, terima kasih ya Pak. Jangan lupa nanti di
diedit lagi, diupload ya. Siap. Tetap Seperti sehat ya kemarin Pak ya. Ya.